sahabat sekalian, sebetulnya syura itu yang membuat tidak ada elitis. Syura itu semua orang duduk dalam situasi yang sama. Jadi begitu kita syura, yang paling tua dan yang paling muda itu punya hak pendapat yang sama. Jadi syura itu kita memutuskan sesuatu, makanya tradisikan sebuah syura yang sehat. Syura yang sehat itu apa? Semuanya berpendapat. Itu syura yang sehat. Kalau syura tidak sehat itu misalnya didominasi oleh orang senior. Orang senior ngomong begini semuanya mengatakan iya gitu, karena tidak enak untuk ngomong tidak gitu ya. Itu tidak sehat. Semua orang punya pendapat yang sama dan semua orang punya etika yang sama, bahwa kalau pendapatnya yang diterima ya, pendapatnya yang akhirnya diambil, maka dia innalillahi, pendapatku yang diambil. Dan kalau pendapatnya yang ditolak tidak diterima, dia sudah berpendapat tapi tidak diterima, Allahu Akbar. Allah yang lebih mengetahui pendapat siapa yang paling baik. Jadi tidak ada orang kecewa. Ya sudah, kalau pendapatku nggak diterima, ya berarti aku nggak dipakai lagi di sini. Aku orang senior di sini, pendapatku nggak didengarkan, ya sudahlah kalau begitu. Berarti aku nggak direspon lagi di sini gitu. Itu sesuatu sikap yang tidak dewasa dalam menghadapi musyawarah. Dan musyawarah itu kita harus siap dengan hasil A, B, C, D sesuai dengan apa yang mungkin muncul berkembang di musyawarah itu. Kalau dalam teori teamwork, hasil keputusan dari tim itu seringkali berada di bawah dari kualitas orang yang terbaik yang ada di teamwork itu. Begini, teamwork misalnya satu tim terdiri dari 10 orang. Lalu kemudian 10 orang itu bermusyawarah, mengambil keputusan. Lalu kita menilai keputusan itu. Keputusan itu kita nilai kualitasnya. Kemudian kita menilai ada orang per orang di situ, 10 orang tadi. Ini orang yang sangat hebat, lalu ada orang berikutnya sampai orang yang paling tidak hebat dari 10 orang itu. Masing-masing kita suruh membuat keputusan. Kalau pikiran kamu pribadi, keputusan kamu kayak apa? Lalu kita komparasi. Ini keputusan tim, ini keputusan orang per orang. Keputusan orang per orang ada 10 poin keputusan. Dari orang yang paling hebat sampai orang yang paling tidak hebat yang ada dalam tim itu. Nah, dalam teori teamwork dikatakan, keputusan tim itu seringkali berada kualitasnya di bawah keputusan dari orang yang paling hebat yang ada di tim itu. Jadi orang yang paling hebat yang ada di situ akan mengatakan, Masya Allah, lah keputusan kok kayak begini itu gimana? Coba kalau ikut pendapat saya, pasti lebih baik keputusannya. Nah, bisa jadi memang begitu realitasnya. Tetapi, kenapa kita mengambil keputusan musyawarah? Karena itulah yang lebih menenteramkan. Jadi dalam musyawarah itu bukan soal hebat-hebatan, tapi soal pengambilan keputusan yang bisa menimbulkan qanaah secara kebersamaan. Qanaah semuanya. Semuanya merasa nyaman dengan keputusan itu. Itulah yang dimaksudkan dengan musyawarah. Seandainya yang diharapkan dari setiap musyawarah itu adalah keputusan yang paling hebat, maka bisa jadi nggak usah musyawarah, karena ada orang yang paling hebat di situ. Udah serahkan aja ke dia, dia paling hebat itu. Berarti nggak pernah ada musyawarah. Berarti keputusan akan selalu bergantung kepada seseorang yang paling hebat di situ. Berarti tanpa musyawarah, dan itu tidak akan menyehatkan organisasi apapun. Organisasi apapun, bukannya dalam dakwah. Jadi organisasi akan tidak bagus, tidak sehat apabila bergantung kepada seseorang, gitu ya. Itu organisasi apapun. Maka organisasi akan tangguh apabila dia bergantung kepada kebersamaan, yaitu hasil-hasil musyawarah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang menghindarkan organisasi apapun dari sikap-sikap elitis itu adalah apabila mereka selalu mendasarkan diri pada sikap musyawarah secara konstruktif, ya, musyawarah yang sehat gitu, bukan musyawarah yang semuanya pakewo, diem, nggak berani bicara, itu musyawarah yang tidak sehat gitu.